Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia. Saya akan menjawab tugas di luar kelas di hari yang ketujuh. Di hari yang ketujuh ini pertanyaannya mengenai Bimba interview. Saya akan menjawabnya satu persatu terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan Bimba AIU-EO interview? Bimba AIU-EO interview yaitu proses bimbingan minat baca dan minat belajar anak yang dilakukan jarak jauh yang berbasis online dengan menggunakan fitur video call seperti WhatsApp dan Zoom. Pertanyaan yang kedua yaitu apa perbedaan antara Bimba AIU-EO interview dan Bimba AIU-EO tatap muka? Jadi perbedaan antara Bimba AIU-EO interview dan Bimba AIU-EO tatap muka ialah kalau Bimba AIU-EO interview itu dilakukan dengan jarak jauh di rumahnya masing-masing yang digunakan dengan fitur video call seperti WhatsApp dan Zoom. Sedangkan Bimba AIU-EO tatap muka yaitu kegiatan dilakukan secara langsung di unit Bimba AIU-EO lalu bertatapan langsung dengan antara motivator dan murid. Pertanyaan yang ketiga yaitu berapa lama durasi kegiatan Bimba AIU-EO interview? Durasinya yaitu selama 30 menit plus 10 menit. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan mengenai durasi waktu kegiatan Bimba AIU-EO interview 30 plus 10 menit. Jadi dalam durasi kegiatan Bimba AIU-EO interview yang dimana ada 30 menit plus 10 menit itu diantaranya 30 menit itu untuk pembimbingan yang dilakukan dengan bermain sambil belajar. Nah dalam 30 menit itu biasanya dilakukan ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Sedangkan untuk durasi yang 10 menitnya itu untuk kegiatan tambahan, yaitu di mana kegiatan ini dilakukan dengan secara individual antara motivator dan murid untuk memberikan materi baru atau modul baru kepada si murid. Bisa juga untuk memperdalam karakter pada anak tersebut. Pertanyaan yang kelima yaitu apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal atau pembuka dan berapa lama durasi waktunya? Kegiatan awal atau kegiatan pembuka biasanya durasinya 5 menit. Biasanya kegiatan ini dilakukan dengan berdialog umum, terus tepuk semangat, terus bernyanyilah Bimba, Cinta Ananda, serta doa sebelum belajar. Pertanyaan yang keenam yaitu apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama durasi waktunya? Biasanya kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti ini berdurasi 20 atau 25 menit. Dalam kegiatan ini biasanya anak bermain baca-bacaan, berhitung, dan menulis. Dalam kegiatan ini kita sebagai motivator juga jangan lupa selipkan bahasa Bimba, yaitu seperti 4 HVK, 4 HVS, 5 HVS, D4 HVK, dan D4 HVS. Lalu terapkan juga varian skill. Pertanyaan yang ketujuh yaitu apa saja kegiatan yang dilakukan dengan kegiatan akhir atau penutup dan berapa lama durasi waktunya?
Biasanya kegiatan akhir atau penutup yang dilakukan di Bimba A-I-U-E-O interview itu dilakukan selama 5 menit. Biasanya kegiatan ini dilakukan dengan tepuk semangat dan doa sesudah belajar. Pertanyaan yang ke-8 yaitu, apa prinsip dasar atau hal mendasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba A-I-U-E-O interview? Jadi, prinsip dasar atau hal dasar dalam melakukan atau menjalankan pelaksanaan Bimba A-I-U-E-O interview ini dengan menggunakan kan proses ini dilakukannya dengan dengan jarak jauh, di mana menggunakan media visual seperti video call, sehingga kegiatan ini harus didukung oleh jaringan yang baik. Dari jaringan yang baik inilah yang harus dijalankan ketika kegiatan berlangsung. Pertanyaan yang ke-9 yaitu, kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Bimba A-I-U-E-O interview? Yaitu bermain baca-bacaan. Pertanyaan yang ke-10 yaitu, kapan motivator harus memberikan reward atau motivasi kepada anak? Yaitu selama 5 menit sekali. Pertanyaan yang ke-11 yaitu, kapan motivator melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas? Yaitu setiap 1 kali pertemuan secara periodik. Pertanyaan yang ke-12 yaitu, apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator? Yaitu dengan melihat apakah anak sudah aktif ataupun sudah senang serta sudah minat ketika melakukan kegiatan apapun. Kita, sebagai orang tua itu hanya untuk mendampingi si anak ketika melakukan kegiatannya saja. Pertanyaan yang ke-13 yaitu, apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar? Yaitu evaluasi afektif dan evaluasi kognitif. Nah, untuk evaluasi afektif dilakukan setiap saat, di mana kita melihat anak sudah senang atau minat belajarnya ketika melakukan kegiatan. Sedangkan kalau kalau kognitif itu dilakukan secara setiap 10 menit sekali kepada anak. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan kemauan si anak. Kegiatan ini pun dilakukan secara individual pada masing-masing anak sesuai dengan materi ataupun modul setiap 1 kali pertemuan tersebut. Sekian tugas atau jawaban di luar kelas, tugas di luar kelas di hari yang ke-7. Terima kasih. Salam Bima, tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.